Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan di sini saya Mega Rahmadiana dari SMK Negeri 1 Jombang dari kelas 11 Akuntansi 3. Di sini saya akan mewawancarai Kak Mazaria Wakirana Muzaima dari SMK Negeri 1 Jombang, yang mana saya akan membahas bagaimana sih life map-nya yang sudah dibuat oleh Kak Maza dan poin-poin apa yang menunjang untuk karirnya nanti. Yang pastinya khususnya harapannya Kak Maza ke depannya itu akan seperti apa dan ingin menjadi apa. Halo Kak Maza. Halo. Boleh perkenalan Kak, namanya siapa, dari kelas mana, terus di kelompok kelima itu dari kelompok berapa? Dikenalin, aku Mazar Zahwa Kirana Muzaima, biasanya dipanggil Mazar. Aku dari kelas 11 AK3 dan sekarang aku ada di kelompok 3 di kelompok P5 ini. Baik, selanjutnya kita akan menanyakan ya, life map yang sudah dibuat Kak Mazar ini apa sih, terus poin-poinnya itu bagaimana untuk kedepannya, terus karirnya itu akan seperti apa gitu. Oke. Maaf ya nih sebelumnya, walaupun aku ini jurusan akuntansi, tapi kayaknya life map aku nggak merujuk atau merunut pada jurusan akuntansi. Yang pertama nih aku jelasin ya, life map aku yang paling pertama hingga saat ini adalah untuk aktif dalam organisasi ataupun kegiatan yang ada di sekolah ataupun di luar sekolah, karena emang orangnya aku suka bersosialisasi sama orang-orang, suka dengan kepemimpinan atau kegiatan yang menyibukkan diri tapi juga bermanfaat untuk diri aku sendiri atau untuk orang lain. Nah itu sih, apalagi organisasi itu juga sangat berpengaruh banget untuk kehidupan kita, bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain, bagaimana kita bekerja dengan tim dan lain sebagainya. Dan selain itu aku juga mau aktif lomba karena aku juga mau melanjutkan ke kuliah nih. Nah makanya itu aku harus ngumpulin banyak banget sertifikat. Kemudian yang kedua adalah PKL. Berhubung di bulan Agustus nanti di SMK Negeri 1 Jombang, itu nanti itu ada PKL atau magang lah istilahnya kalau di secara umum. Nah nanti insya Allah kita dari SMK Negeri 1 Jombang yang jurusan akuntansi ya akan diarahkan untuk PKL di perusahaan akuntansi, perusahaan manufaktur, dagang dan lain sebagainya. Ya aku harap walaupun aku nggak terlalu tertarik sih istilahnya dengan akuntansi, tapi aku bisa untuk mengikuti lah PKL tersebut dan bisa belajar banyak tentang akuntansi. Bismillah ya. Keren sekali ya Kak Maza ini ya. Iya, walaupun nggak bisa tapi tetap berusaha ya. Lalu untuk yang selanjutnya apa Kak? Oke, yang ketiga nih belajar lebih giat sih. Aduh, inget ya, di bulan November nanti kita kemungkinan akan ada TKA, tes kompetensi keahlian atau pengetahuan. Nah, kakak juga harus persiapin ya kak ya. Iya, pastinya dong Kak. Walaupun kita SMK, tapi pelajaran utamanya adalah matematika, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kalian juga jangan lupa persiapin itu. Apalagi yang mau kuliah, jangan lupa untuk persiapin buat SNBT. Kemudian yang keempat adalah kuliah. Masya Allah, tabarakallah, aku mau banget untuk kuliah walaupun dengan jurusan yang tidak sesuai dengan akuntansi, tapi aku mau kuliah di jurusan ilmu komunikasi. Keren sekali. Kemudian yang kelima adalah waktu aku kuliah, aku mau jadi mahasiswa aktif. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Kuliah pulang. Dapatnya apa? Walaupun dapat ilmu tapi kita nggak punya soft skill yang bisa dikatakan dibutuhkan dalam masyarakat ataupun ketika bekerja nanti. Oke, untuk yang terakhir adalah goals aku, ya ini adalah cita-cita aku, karir aku ingin menjadi seorang pembaca berita. Oke, siapa yang di sini mau kayak Najwa Shihab? Aku. Bismillah ya, doa Ditiru ya ini ya. Amin. Aku mau jadi pembaca berita dan memulai karir aku dari nol banget. Dengan apa ya? Mungkin karena aku tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan politik ataupun masyarakat, ekonomi dan sosial, makanya aku mau jadi pembaca berita karena dengan skill public speaking aku, bagaimana cara berpikir aku, makanya aku menjuruk kepada karir tersebut. Itu sih kak. Oke, setelah kita mendengarkan dari Kak Mazar ini, kan yang diambil itu berbeda ya dengan jurusannya ya. Kenapa
kok nggak memilih menjadi anggota DPRD dan lebih tertarik menjadi pembicara berita ya? Oke, aku mikir aku dulu itu sering banget ditanyain, kenapa aku nggak masuk hukum aja nanti Iya. kuliahnya gitu. Aduh, tapi aku mikirnya gimana ya? Aku mau hidupku itu tenang. Kayaknya kalau terlalu menjuru kepada politik, kehidupan aku terlalu berat gitu kesannya. Walaupun di pembaca berita, aku bisa jadi pembaca berita yang punya apa ya? Konten tersendiri atau acara tersendiri yang membahas tentang politik, sosial, dan ekonomi. Nah dari situ pun aku juga bisa bergabung atau berkontribusi dalam dunia politik, namun nggak dalam-dalam lah ya istilahnya gitu. Oke. Bisa dijelaskan lagi Kak poin-poinnya dari awal hingga akhir Iya. supaya pendengar itu tahu gitu apa sih planningnya Kak Maja ke depannya lagi gitu. Oke, aku sebutin poin-poinnya aja ya. Yang pertama pokoknya planning aku adalah aktif organisasi dan lomba ketika di SMK ataupun kuliah. Kemudian yang kedua adalah PKL. Nanti karena PKL akan mengasah kemampuan aku di bidang akuntansi. Walaupun aku gak suka, tapi tetap aja lulusnya aku juga harus mengetes kemampuan aku di bidang akuntansi. Kemudian yang ketiga adalah belajar dengan giat, ini wajib banget. Dan yang keempat adalah kuliah. Dan kelima menjadi mahasiswa aktif. Dan yang keenam atau yang terakhir adalah goals aku menjadi pembaca berita. Dan kemudian ya aku akan memberikan beberapa harapanku lah untuk P5 ini. Mungkin P5 ini memberikan saya dan teman-teman banyak sekali pengetahuan tentang kebekerjaan ya, kebekerjaan, mengenal BKK, BK dan lain sebagainya. Dan untuk karir aku ke depannya juga pastinya akan sangat membutuhkan peran-peran dari Bapak Ibu guru dan juga BK serta BKK yang ada di SMK Negeri 1. Dan aku harap P5 ini ke depannya akan jadi lebih baik dan tidak hanya sekedar memberikan tugas, tapi guru kurang aktif dalam di kelas. Karena poin pentingnya adalah bukan hanya memberikan tugas atau mengumpulkan tugas, tapi bagaimana guru bisa ikut andil dan guru bisa bekerja sama dengan siswa agar siswa dapat berkembang dengan baik. Seperti itu. Oke, keren sekali ya planning-planningnya Kak Maja untuk mencapai karirnya menjadi seorang pembaca berita ya. Betul sekali. Untuk kalian yang mau menjadi seperti Kak Maja, terinspirasi dari Kak Najwa Shihab, kalian bisa meniru atau mencontoh planning-planning Kak Majar ini. Betul sekali. Terima kasih ya Kak Majar ya. Terima kasih kembali. Saya Mega Rahmadiana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.